Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para penonton yang melihat video saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Haikal Gazi. Saya adalah mahasiswa Universitas Teologi tahun ajaran 2018. Di sini saya akan membahas tentang materialitas dan risiko audit. Penasaran kan bagaimana penjelasannya? Simak aja terus ya guys. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materialitas. Materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Materialitas dan risiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, serta dalam mengevaluasi hasil prosedur. Pengertian materialitas. Menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan materialitas sebagai suatu besaran penyimpangan atau kesalahan penyajian atas informasi akuntansi dalam suatu kondisi tertentu, yang memungkinkan keputusan dari orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau terpengaruh karena adanya penyembunyian atau kesalahan penyajian tersebut. Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit dengan mempertimbangkan materialitas. Auditor dapat merancang prosedur audit secara efisien dan efektif. Laporan keuangan mengandung saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam suatu hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Konsep materialitas. Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai berikut. Besaran suatu penghapusan atau salah saja informasi keuangan yang memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan suatu usaha yang dimaksud dengan perusahaan klien dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Karena tanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Konsep materialitas juga tersirat dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007, Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 2 Paragraf 19 yang menyebutkan bahwa auditor harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Auditor sektor publik dalam menetapkan tingkat materialitas baik dalam nilai absolut rupiah maupun dalam persentase harus memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga oleh audit karena audit yang dilakukannya tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari rencana strategis yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pada bidang-bidang tertentu, pertimbangan politis atau lembaga atau pos atau permasalahan mengharuskan auditor menetapkan tingkat materialitas khusus yang hanya berlaku untuk pos tersebut. Hal ini umumnya telah ada dalam panduan yang diberikan kepada auditor oleh lembaga auditnya. Langkah-langkah penerapan materialitas menurut Elder, Beasley, dan Ahrens terdapat ada 5 nih. Pertama, menetapkan pertimbangan materialitas awal. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian. Yang ketiga, memperkirakan salah saji dan membandingkan dengan penilaian awal. Yang keempat, mengestimasikan salah saji gabungan. Yang terakhir,
membandingkan estimasi saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau revisi. 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat tidak wajar dapat diberikan. Yang kedua, jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat terjadi dengan benar, sehingga tetap berguna. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian tetapinya. Yang ketiga, jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkatan materialitas dan pengaruhnya terhadap opini auditor. Di sini terdapat tabel yang telah saya buat, yaitu tingkat materialitas, pengaruh terhadap keputusan pemakai jenis pendapat. Tingkat materialitas yang pertama itu tidak material, sehingga pengaruhnya terhadap keputusan pemakai yaitu keputusan biasanya tidak berpengaruh. Jenis pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, tingkat materialitasnya material. Pengaruhnya yaitu keputusan biasanya terpengaruh jika informasi dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar. Jenis pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, sangat material. Sebagian besar dari keseluruhan keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan sangat terpengaruh. Jenis pendapatnya pernyataan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Yang pertama, saya akan bahas materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan 2 cara dalam menerapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perancangan audit. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti-bukti audit dalam melaksanakan audit. Pada saat perencanaan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Jadi auditor harus mempertimbangkan dengan baik nih penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan oleh auditor. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun, yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan saldo akun material, karena saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat. Sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih salah saji material dalam akun tersebut. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Yang terakhir, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan diklasifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh
dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik dengan akun neraca maupun akun laba rugi. Namun, karena hampir semua salsaji laporan laba rugi mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit banyak auditor melakukan alokasi atas dasar akun neraca. Risiko audit. Pengguna laporan keuangan merupakan unsur utama dalam risiko bisnis. Untuk menentukan tingkat kepastian yang diperlukan, auditor terlebih dahulu harus mengidentifikasi pengguna potensial laporan keuangan. Jumlah pengguna laporan keuangan yang lebih besar meningkatkan risiko bisnis dan dapat meningkatkan tingkat kepastian yang diinginkan auditor. Pengertian risiko audit. Menurut SA seksi nomor 312 PSA nomor 25 yang dikutip oleh Sukrisno Agus tahun 2004, risiko audit adalah risiko yang ditimbulkan karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salahsaji material. Yang kedua ada lagi dari SAS nomor 47 tentang risiko dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Meminta auditor untuk menilai risiko audit. SAS nomor 47 juga menjelaskan bahwa risiko salahsaji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh penipuan merupakan bagian dari risiko audit dan meminta auditor secara khusus menilai risiko tersebut. Konsep keseluruhan mengenai risiko audit merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang diinginkan oleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah risiko audit yang akan ia terima. Jika 99% kepastian diinginkan, maka risikonya ialah 1%. Sementara jika kepastian sebesar 95% dianggap memuaskan, maka risiko auditnya ialah 5%. Biasanya pertimbangan profesional berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan tingkat risiko audit dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan publik, dan risiko audit akan dapat dibandingkan antara satu audit dengan audit lainnya. Komponen risiko audit menurut SAS nomor 47 AU 312 menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Berikut penjelasannya. Risiko bawaan merupakan kerentanan asersi terhadap salahsaji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Risiko salahsaji seperti itu lebih besar dalam beberapa asersi laporan keuangan dan saldo-saldo atau pengelompokan yang berhubungan daripada yang lainnya. Risiko ini dipertimbangkan pada tahap perencanaan audit. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Akun yang terdiri dari jumlah yang berasal estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif, rutin, dan berisi dengan fakta-fakta. Yang kedua, risiko pengendalian merupakan risiko bahwa suatu salahsaji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan, perencanaan, dan operasi pengendalian internal dalam mencapai tujuan entitas yang relevan untuk menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal. Yang terakhir, risiko deteksi atau detection risk merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salahsaji material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ketika auditor tidak memeriksa semua saldo, akun, atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang asersi lainnya. Dan di sini terdapat tabel risiko deteksi pengujian terhadap saldo akun rinci. Risiko deteksi yang pertama yaitu yang tinggi.
Pengujiannya yaitu periksa secara selintas atau scan rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien mengenai keakuratan matematis yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, moderat. Pengujiannya lakukan review terhadap rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien dan dilakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan matematis. Yang ketiga, rendah, yaitu buatlah rekonsiliasi bank dengan menggunakan rekening baru yang diperoleh dari klien yang dilakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan matematis. Yang terakhir, sangat rendah, yaitu mintalah rekening koran bank secara langsung dari bank, buatlah rekonsiliasi bank, lakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan matematis. Ini tabel yang dimana untuk mendapatkan risiko deteksi sesuai dengan tingkatan masing-masingnya. Model risiko audit. Model risiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut. Dengan model rumusnya, PDR sama dengan AAR dibagi IR dikali CR. PDR yaitu risiko penemuan yang direncanakan atau Planned Detection Risk. AAR adalah risiko yang dapat diterima atau Acceptable Audit Risk. IR adalah risiko bawaan atau Inherent Risk. Dan CR yaitu risiko pengendalian atau Control Risk. Sebagai penjelasannya berikut ini. PDR yaitu bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Untuk inherent risk yaitu penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Risiko pengendalian yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan dalam salah saji segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi atau tercegah oleh SPI dari klien. Risiko audit yang dapat diterima yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laba atau kerugian salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat WTP telah diberikan bersifat subjektif. Hubungan antar unsur risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit yang dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan oleh risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisar, misalnya dari minimum sampai dengan maksimum. Risiko deteksi adalah satu-satunya risiko yang bisa dipengaruhi atau diatur oleh auditor lewat banyak atau sedikitnya bukti dengan penambahan atau pengurangan prosedur audit. Apabila auditor ingin risiko deteksi kecil, maka lebih banyak bukti audit atau prosedur audit dan sebaliknya. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Di penjelasan telah diuraikan bahwa terdapat hubungan terbalik atau berlawanan antara materialitas dan bukti audit. Jika materialitas rendah, jumlah salah saji yang kecil saja dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Auditor perlu mengumpulkan jumlah bukti audit yang kompeten dan banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, maka jumlah salah saji besar baru dapat mempengaruhi keputusan untuk pemakai informasi keuangan. Auditor hanya perlu mengumpulkan bukti audit yang kompeten dalam jumlah sedikit. Demikian pula hubungan antara risiko dengan bukti audit. Semakin rendah risiko audit, auditor bersedia untuk bertanggung jawab atas risiko yang rendah sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah tinggi.
Auditor perlu mengumpulkan bukti audit yang komponen dalam jumlah yang banyak. Sebaiknya, semakin tinggi risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit tinggi, sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah rendah. Auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen yang dalam jumlah yang sedikit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas bukti audit dan risiko audit dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkannya. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Yang terakhir, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka untuk tingkat materialitas dan bukti audit harus pun ditingkatkan atau konstan.